Assalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun yang sama kita hormati dan kita muliakan, para tokoh masyarakat, para asatidz, guru-guru kita semuanya, juga para orang tua kita yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Mari sama kita doakan semua orang-orang tua kita dan guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa kepada para jamaah sekalian, jamaah salat tarawih Masjid Al-Mujahidin yang insyaallah pada malam hari ini ikhlas niat lillahi ta'ala dalam rangka untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah saya dapat bertatap muka, bermuajahah kepada para jamaah sekalian tepat pada tanggal 16 di mana kita melaksanakan sholat tarawih. Benar apa enggak tanggal 16 ini? Maka setiap tanggal 16 kita diingatkan akan satu tradisi yang mungkin tidak semua orang Indonesia itu melaksanakan ini, yaitu tradisi di mana kita semua orang Betawi khususnya, orang Kampung Gondrong khususnya, itu semua serempak, namanya masak ketupat. Walaupun sayurnya berbeda-beda. Kalau ketupat bahannya sama, pasti semua dari beras, bener gak? Sayurnya beda-beda. Ada yang sayurnya biasa aja, pakai kacang cukup. Ada yang pakai opor, luar biasa itu. Ini menandakan bukan hanya sekedar tradisi biasa. Ada satu hikmah yang perlu kita ambil, bahwa kupat itu aslinya kupat. Kalau kita itu ketupat. Kupat itu diambil dari dua kata, ku dan pat. Ku itu artinya mengakui, pat itu artinya lepat, kesalahan. Itu maksudnya. Jadi kupat itu aslinya, ketupat itu aslinya ke kupat. Ku itu mengakui, pat itu kesalahan. Itu diantaranya. Bahwa malam 16 ini kita disuruh untuk muhasabatun nafsi, berintrospeksi diri dari tanggal 1 sampai tanggal 16. Kira-kira puasa kita udah bener apa belum? Kira-kira udah bener apa belum? Yang belum pasti itu dia ya bener-bener ngaku namanya. Sebab kalau puasa itu nggak bisa ngaku, nggak bisa apa namanya ya, gampang bohong puasa itu. Ini aja kelihatannya kayaknya terawih semua, kan kayaknya emang kayak puasa semua. Kan puasa mah kagak ada yang tahu, bener gak? Nah, jadi kita disuruh kupat 1 sampai tanggal 10 ada yang namanya maghfirah. 11 sampai 20 itu rahmah. 21 sampai 30 itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka ulama kita ada yang mengatakan ketupat itu tradisinya dari Sunan Demak, tapi masyhurnya dari Sunan Kalijaga. Perlu kita ketahui bahwa tradisi ketupat ini akan mengajarkan kita, pertama adalah Ramadan itu adalah Yaumul Atiyah atau Syahrul Atiyah, bulannya berbagi. Ini sebenarnya ketupat itu bukan semata-mata kita bikin lalu kita makan sendiri.
Belum tentu yang hadir di sini pada mampu bikin ketupat lalu akhirnya opor ayam. Ini kan semuanya nyayur juga nggak mungkin semuanya pada, apalagi musim corona begini. Udah biasa aja lah, asal santan juga jangan pakai santan yang peres, santan kara aja jadi. Yang punya duit, nah itu maksudnya, pasti bisa mengukur tetangganya. Ya Allah, tetangga saya nih jangankan ayam, tempe aja kadang-kadang sebulan sekali. Ada nggak yang kayak begitu? Ya nggak ada di sini mah, orang kaya. Kita bisa mengukur, kita bisa makan daging, belum tentu tetangga kita bisa beli daging. Wah, sekarang ojek aja berebut, benar gak? Sekarang itu Masya Allah, luar biasa kita ditimpa ekonomi. Bukan berarti juga semua miskin, tidak, pasti ada yang berlebihan. Di ketupat ini, di kunut ini kan kunut namanya ya, kunut ya. Di kunut ini kita disuruh bikin ketupat. Kalau bisa yang banyak, yang kira-kira nggak punya duit pesen, "Pok, besok lu jangan masak ketupat. Hari ini kunut, gua bebasin semuanya. Ketupat gua bikinin 20, sayur gua bikinin opor ayam kampung 5 sekalian, habisin kalau memang mampu." Kalau bisa begitu. Oh, kita nih ketupat kudu berbagi karena memang puasa kan kudu rajin sedekah, bener gak? Sedekah di bulan Ramadan beda dengan sedekah di selain bulan Ramadan. Ada kunut suruh banyak berbagi, berbagi kepada anak yatim, berbagi kepada orang miskin, berbagi kepada santri, tuh biar paham. Di sini kan pesantren ada 2. Seumur-umur saya kayaknya belum pernah dikirimin ketupat. Padahal ketupat suruh berbagi. Tahun besok kali, tahun besok. Ini kan udah pada paham namanya nih. Tahun besok mah kali saya dibilangnya, "Ya Ji, besok jangan masak ketupat, biar saya yang tanggung semuanya." Alhamdulillah. Tuh begitu. Sebenarnya pahamnya seperti itu. Ini mah ketupat, masak-masak dewek, makan-makan dewek. Tetangganya belum tentu mampu je bikin, je biarin aja, malah digoblok-goblokin. Goblok amat sih lu, ketupat aja kagak mampu, tolol, malah ditolol-tolol. Ya Allah ya Rabbi. Tuh maknanya ketupat, syahrul atiyah. Kunut. Nah, kalau kunut ini kan nanti bakalan kita nih kunut bareng-bareng. Kunut berbeda-beda macam hukumnya. Kalau Imam Syafi'i di malam ke-16, kita mazhab Syafi'i. Kalau Imam Malik dengan Hambali itu tidak ada kunut. Imam Malik itu Imam Hanafi itu kunut dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan full. Nah, Imam Malik tidak ada kunut sama sekali. Maka kalau umpama kita sholat taraweh, kok tanggal 16 ke atas kagak ada kunut, jangan dibilang aliran sesat. Ini kadang-kadang kita sholat 8 rakaat taraweh Jakatain. Giliran witir 3 rakaat Jakarta, ini aliran mana ini 3 rakaat kagak pakai 21. Kita ngerasa bodi kita bener aja begitu. Padahal ada ulama yang menyampaikan bahwa boleh witir 3 langsung 1 salam ada. Kalau kita biasanya memang dari dulu 21. Lalu akhirnya kita sholat di Pondok Bahar, sholat 3 rakaat witir, sambung jadi 1. Dianggap wah sesat ini. Gak begitu, ulama masing-masing punya pendapat, masing-masing punya pengikut. Andai tidak cocok, tanya sama guru. Lah kenapa kita malam ini disuruh untuk kunut? Merupakan dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, pendapatnya Imam Syafi'i. Ini menandakan kita Ramadan udah mau habis. Tuh, kan semuanya perlu tanda. Sholat ada nggak tandanya? Azan ada nggak tandanya? Kita mau azan tandanya apa? Bedug. Kalau mau azan pasti bedug dulu. Ada yang masih pakai bedug. Kita mau sholat tandanya apa? Azan. Kita mau akhir Ramadan tandanya ini kunut.
Imam Syafi'i biar supaya kita nih tambah ibadah, tambah amal, kita disuruh untuk baca kunut di akhir witir kita. Ini makanya jangan dikira ini adalah buatan orang biasa. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Maka kunut kalau bisa itu kita baca sepanjang-panjangnya. Kok dibacanya sama seperti kunut subuh? Ya memang bisanya cuman kunut subuh. Itu juga belum tentu apal semua nih kunut. Coba Pak tes satu roll, bisa nggak? Agak sanggup dia. Nah makanya jamaah penting. Kenapa? Biar ngikut guru, biar ngikut imam. Walaupun kunut kita nggak sempurna, tuh udah diwakilin sama imam. Ini boro-boro aja kunut subuh sholat sendirian, paling cuma ngangkat tangan doang. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Apal dah kalau gitu mah. Wa innaka blebek aja baca. Pentingnya kita berjamaah, sholat kita ada yang bolong diwakilin sama imam. Pentingnya sholat kita berjamaah, sholat kita tidak sempurna, ada di antara kita yang sempurna, termasuk kita kunut, suruh tambah ibadah. Maka bulan Ramadan ini luar biasa. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tatamannawna an takuna sanah kulluha Ramadan. Kalau kita tahu keistimewaan apa yang berada di bulan Ramadan, pasti kita akan berharap seluruh bulan 12 bulan jadi bulan Ramadan. Sanggup? Sanggup? Bang Toing? Kagak, pasti enggak. Karena kita enggak ngelihat habis sholat tarawih, bus cahaya naik ke atas. Kalau ngelihat Bu ada catatannya, Masya Allah, padahal sedekah cuma 2.000. Ini kan tadi keliling nih kotak di segede-gedenya berapa sih? Kalau tahu dia masukin 100.000, pahalanya menjadi 1 miliar. Masya Allah, besok bukan 100.000, tetap 2.000. Ya memang namanya kita diuji ibadah itu. Mungkin bukan cuman hanya hari pertama kita terawih. Ini kan terawih rata-rata mengalami kemajuan, bener nggak? Mana aja pasti maju. Apanya itu? Sapnya pasti maju. Karena dia nggak tahu malam pertama pahalanya apa. Malam pertama aja kita terawih, saya nggak hafal sampai 30, kudu ngeliat buku. Itu dosa kita dihapus oleh Allah seperti kita baru dilahirkan tuh malam pertama. Seperti kita tidak ada dosa sama sekali malam pertama terawih. Terus pahalanya terus bertambah. 16 ini kita disuruh untuk sing-singkan lengan bajumu, kencangkan sarungmu, bahwa maghfirah akan turun terus sampai di akhir nanti bulan Ramadan. Kita tambah ibadah, yaitu membaca doa kunut. Amin ya rabbal. Dah mungkin itu aja, namanya kultum, gak lama-lama. Mudah-mudahan hadir di sini kita semua sampai akhir Ramadan tarawih, dan pada saatnya kita akan dikatakan minal aidin wal faizin. Selamat kembali kepada hari lahirmu, wal faizin, dan keberuntunganmu. Siapa yang mendapatkan? Itu orang-orang yang mau ibadah di bulan Ramadan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.